Tottenham Hotspur berharap kedatangan Igor Tudor bisa memperbaiki nasib mereka sebelum musim 2025-2026 berakhir. Namun alih-alih kembali ke jalur kemenangan di laga melawan Crystal Palace, Spurs malah kembali menelan kekalahan. Hasil negatif melawan sesama klub London itu pun makin membenamkan mereka mendekat ke zona degradasi. Kita sudah melihat apa yang membuat Spurs hancur sampai ke level sekarang. Apabila Spurs benar-benar terdegradasi, maka itu mungkin akan menjadi hal paling menghebohkan sekaligus lucu. Spurs punya banyak uang, tapi kekayaan itu justru membawa mereka makin mendekat ke Championship. Lalu apa jadinya kalau Spurs terdegradasi? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas nasib Spurs yang tampaknya sudah semakin dekat dengan jurang degradasi. Kira-kira apa yang akan terjadi jika Spurs terdegradasi? Simak selengkapnya. Sebenarnya panggilan sebagai underdog adalah panggilan yang cukup kejam untuk Tottenham Hotspur. Namun jika menilik rekam jejak mereka yang tak pernah juarai kasta pertama Premier League, panggilan tersebut rasanya layak buat mereka. Meski layak dicap sebagai underdog, Spurs sejatinya sangat dihormati di Premier League. Satu ketika, di bawah asuhan Mauricio Pochettino, Spurs sudah sangat dekat dengan gelar juara. Di tahun-tahun yang lain, klub berlogo ayam jantan juga secara konsisten menantang para kekuatan tradisional lainnya. Sebut saja Manchester United, Arsenal, Liverpool, serta dua kekuatan yang juga baru tumbuh di era modern, Chelsea dan Manchester City. Pada tahun 2019, Spurs juga berhasil melangkahkan kakinya di babak final Liga Champions. Sayangnya ketika itu mereka harus mengakui keunggulan rival senegaranya Liverpool yang pada akhirnya keluar sebagai kampiun. Sejumlah prestasi itu menjadi bukti kalau Spurs adalah tim yang layak untuk disegani. Generasi sekarang mungkin akan bingung bagaimana sebuah klub yang ada di urutan ke-16 dekat dengan zona degradasi bisa dikatakan sebagai salah satu anggota Big Six. Nyatanya itu merupakan salah satu bentuk rasa hormat fans lain terhadap Spurs. Meski tak pernah juara, fans klub lain mengakui kalau tim ini sejatinya punya kekuatan yang merepotkan. Tadi sudah kita singgung bahwa Tottenham Hotspur adalah salah satu kekuatan utama sepak bola Inggris yang disegani. Namun dalam 2 musim terakhir, klub berjuluk The Lily White sedang tidak baik-baik saja. Memang mereka baru saja juara Europa League, tetapi di kompetisi domestik, Spurs adalah tim yang morat-marit. Musim lalu, Spurs menjalani musim yang anomali. Di Eropa mereka berhasil amankan 1 gelar juara berupa gelar Europa League. Namun di Liga, tim yang kali itu dibesut Ange Postecoglou amat berantakan. Spurs cuma finish ke-17 dan bisa dibilang keajaiban telah menyelamatkan mereka dari jurang degradasi yang menganga. Kekacauan ini ternyata berlanjut di musim 2025-2026. Spurs sulit meraih kemenangan di bawah asuhan Thomas Frank. Tentu hal ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Spurs bisa terpuruk karena akumulasi masalah di berbagai sektor, mulai dari pemain, pelatih, sampai yang paling penting manajemen klub. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas serunyam apa masalah Spurs sehingga mengakibatkan mereka terperosok sampai di posisi sekarang. Dari level manajemen, klub ini seolah tidak punya visi. Ketiadaan visi ini akhirnya membuat Spurs seolah selalu asal pilih pelatih tanpa tahu mana pelatih yang cocok dengan mereka dan mana yang tidak. Di sisi lain, pemain juga memperlihatkan mentalitas yang tidak ingin menang. Antonio Conte pernah mempermasalahkan ini sebelumnya. Conte mengatakan tidak adanya mentalitas tim inilah yang membuat Spurs stagnan. Komentar Conte itu lantas terbukti di mana Spurs justru malah makin merosot beberapa tahun sepeninggal pelatih asal Italia itu. Uang yang dimiliki manajemen juga tidak dipakai sebagaimana seharusnya. Spurs tidak punya visi dalam membeli pemain. Alhasil tim mereka tak punya sosok pemimpin atau pemain yang benar-benar paling menonjol dalam skuad. Hilangnya sosok seperti Harry Kane tanpa adanya pengganti membuat Spurs ikut hilang arah.
Musim 2024-2025 yang kacau sebenarnya telah berlalu. Namun matahari tampak belum mau bersinar di Tottenham Hotspur Stadium. Di musim 2025-2026, Spurs masih menghadapi masalah serupa musim lalu. Bahkan masalah di musim ini sudah membuat Thomas Frank kehilangan pekerjaannya lebih cepat dari yang diharapkan. Spurs lantas menunjuk Igor Tudor, dengan harapan mantan pelatih Juventus itu bisa mengembalikan mereka ke jalur yang seharusnya. Namun Spurs seperti sudah tersesat terlalu jauh. Seolah Spurs butuh lebih dari sekedar tamparan untuk bisa menyadarkan bahwa mereka selama ini sudah salah langkah. Pada pekan ke-29 Premier League, Spurs kembali menderita kekalahan ketika menghadapi Crystal Palace. Itu membuat mereka kembali dekati zona degradasi. Berkat kekalahan tersebut, Spurs kini menghujani urutan ke-16 Premier League. Raihan 29 poin yang sudah mereka dapatkan hanya terpaut satu angka dari tim-tim yang berada di zona degradasi. Artinya dari 3 laga yang sudah dimainkan, Igor Tudor sama sekali belum memperoleh kemenangan. Lagi-lagi keanehan terjadi, di mana pelatih asal Kroasia itu sudah langsung menghadapi isu pemecatan. Seiring itu, bagi Spurs, ancaman degradasi kini sudah makin jelas berada di depan mata. Kita tahu bahwa masalah Tottenham Hotspur adalah masalah yang pelik. Bahkan pelatih yang dikenal sebagai spesialis penyelamat seperti Igor Tudor sekalipun hampir tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekarang mari kita berandai-andai. Apabila skenario terburuk yakni terdegradasi terjadi pada Spurs, apa yang akan mereka lakukan? Tentu apabila Spurs terdegradasi, maka hal itu bakal jadi ironi terbesar. Bukan cuma buat mereka, tetapi juga buat sepak bola Inggris secara keseluruhan. Jangan lupa musim lalu Spurs adalah juara Europa League. Bayangkan saja kalau Spurs terdegradasi, maka mereka akan menjadi juara bertahan Eropa yang langsung turun kasta. Lalu kita perlu melihat status Spurs itu sendiri. Secara prestasi mereka mungkin bukan salah satu yang terbaik. Namun secara kekayaan Spurs adalah salah satu tim terkaya di Eropa saat ini. Deloitte Football Money 2026 mengatakan Spurs meraup revenue sekitar 672,6 juta euro. Ini lebih banyak daripada Chelsea, Inter Milan, dan Borussia Dortmund. Di sisi lain, stadion juga bakal jadi opsi yang menarik untuk disimak di sini. Di London, Tottenham Hotspur Stadium merupakan stadion terbesar kedua setelah Wembley. Bayangkan arena semegah itu hanya akan dipakai untuk main di kasta Championship. Ini tentu bakal jadi ironi buat The Lily Whites. Yang paling ironis tentu saja bagi fans Spurs, degradasi adalah hal yang paling memalukan. Bukan hanya karena ini akan jadi kali pertama mereka sejak 1977. Tetapi juga akan mempengaruhi rivalitas mereka dengan Arsenal. Sementara Spurs berkubang di bawah, Arsenal sedang berjuang memperebutkan trofi di atas sana. Skenario puncaknya adalah Arsenal juara dan Spurs terdegradasi. Kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan London bakal pecah. Dulu Spurs marah karena teritori mereka sebagai klub London Utara diusik oleh Arsenal. Sekarang justru mereka yang harus terusir dari rivalitas antar para tim London di Premier League. Analogi tenggelam sepertinya memang cocok menggambarkan situasi Tottenham Hotspur sekarang. Analogi itu bahkan dipakai oleh Igor Tudor sendiri. Tudor awalnya merasa semangat mengambil pekerjaan di Spurs. Sampai akhirnya ia tahu bahwa klub ini punya masalah yang ternyata jauh lebih dalam dibanding kelihatannya. Setelah laga melawan Crystal Palace, Tudor tak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaannya. Tudor merasa perasaannya sama seperti fans yang memilih meninggalkan stadion sebelum peluit panjang tanda berakhirnya laga ditiup. Ia kecewa dan menggambarkan Spurs seperti sebuah perahu yang akan karam. Saya harus memilih orang-orang yang tepat karena kapalnya akan bergerak ke arah yang saya inginkan. Dan itu harus. Siapapun yang ingin berada di kapal, dia bisa tinggal. Yang lain bisa meninggalkan perahunya, kata Tudor. Seolah hendak mengatakan bahwa ada pemain-pemain yang tidak sesuai dengan visinya. Komentar Tudor pun menggarisbawahi kelemahan Spurs yang lain, yakni terkait pembangunan skuad. Tapi terlepas apapun masalahnya, kapal yang dikemudikan Tudor sudah nyaris karam.
Sebagai nahkoda, semua bergantung pada Tudor. Apakah ia bisa menyelamatkan kapalnya atau malah tenggelam seperti para nahkoda lain sebelumnya? Melihat Spurs terdegradasi adalah sesuatu yang aneh. Bahkan menurut The Guardian, ini mungkin bakal jadi kejadian paling aneh di Premier League sejak terdegradasinya Manchester United pada 1974. Tapi menurut kalian sendiri gimana football lovers? Apakah Spurs masih bisa selamat? Apakah aneh kalau tim ini terdegradasi? Komen di bawah ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap bahasan dan update menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.